Unboxing Realme Note 60X dengan warna Wilderness Green dengan RAM 4GB, ROM atau penyimpanan internal 128GB dengan harga Rp1.400.000. Oke guys, pastikan saat beli HP segelnya masih utuh. Dan dosnya ini masih rapi teman-teman. Oke, langsung saja kita akan unboxing apa aja yang kita dapat saat kita memutuskan untuk membeli Realme Note 60X di 2025 ini. Oke teman-teman, di sini juga kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan daripada HP ini sebagai referensi dalam berbelanja. Kalau misalkan budget teman-teman di harga ini, nah kita wajib mengetahui kelebihan dan kekurangan daripada HP ini. Dan yang pertama di sini kita dapat sebuah soft case. Jadi ini adalah sebuah kelebihan daripada HP ini. Dia dapat soft case teman-teman, ini untuk sidik jarinya dan lubang kameranya cukup besar. Jadi mendapatkan soft case itu adalah satu kelebihan tersendiri dari HP tersebut. Kemudian ada buku petunjuk yang sangat sederhana sekali. Dan kemudian di sini tentu saja ada yang namanya kartu garansi, dan ini penting banget guys. Kalau misalkan teman-teman beli HP baru kemudian unitnya bermasalah, nah ini bisa diklaim garansinya. Oke, dan kita bisa mendapatkan garansi dalam bentuk tukar baru atau perbaikan. Ini yang saya suka dari HP Realme. Kemudian tentu saja di sini kita mendapatkan sebuah colokan untuk membuka kartu SIM-nya atau mencabut SIM tray-nya, guys. Oke, lanjut lagi di sini. Kita akan buka dulu nih, baru kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangannya. Oke, teman-teman, di sini saya akan liatin dulu untuk chargernya. Nah, ini chargernya, guys. Oke. Chargernya tidak begitu besar batoknya. Yap. Dia bentuknya hanya segini aja. Jadi ini cukup ringkas saat dibawa kemana-mana, masukin dalam tas. Dan tidak begitu berat juga guys. Oke, bentuknya seperti ini. Dan kabelnya. Di sini kabelnya tentu saja sudah Type-C. Kita buka dulu. Nah, kabelnya terlihat cukup kokoh dengan warna putih. Yap, ini dia Type-C-nya. Dan panjangnya ini sekitar 100 cm guys. Dan langsung aja kita coba nanti. Oh ya, di sini juga saya akan coba ngecas HP ini dalam keadaan mati. Apakah HP ini akan menyala seperti tipe-tipe Oppo Realme sebelumnya, atau apakah dia saat dalam keadaan mati kita cas, dia hanya menampilkan indikator baterai. Nah, sebenarnya cukup merepotkan juga saat HP mati kemudian kita cas dia malah hidup. Nah, kalau kondisi baterainya masih bagus sih nggak apa-apa. Kalau baterai kita udah lowbat, kemudian ya harus menyala ke sistem dulu. Nah, itu cukup mengesalkan sebenarnya. Menguras baterai kita. Nah, ini dia teman-teman. Warna Wilderness Green. Hijau tapi tidak begitu hijau. Keren teman-teman ya, posisi kameranya juga keren. Blitznya ada di bagian casing, nggak begitu kentara. Oke, mantap nih guys. Dan ini bentuk tempat kartu SIM. Kemudian di bawahnya ini ada jack 3,5 mm, mikrofon, colokan charger, speaker, dan di sebelah sini tentu saja ada volume dan sidik jari. Oke, kita langsung cas nih guys. Apakah dia akan menyala ke menu atau dia menampilkan indikator charger saja? Wah, kalau sudah muncul Realme seperti ini pasti dia akan menyala ke menu guys. Saya yakin ini. Nah, ini adalah salah satu fitur yang sebenarnya kurang begitu saya suka ya. Nah, walaupun kalau alasannya sebenarnya dia menyala seperti ini karena sistem akan melakukan manajemen daya seperti itu untuk mengoptimalkan fast charging katanya. Cuman HP-HP lain juga mendukung fast charging gitu loh. Tapi kenapa untuk seri-seri seperti ini dia harus menyala ke sistem seperti itu? Sementara saya sendiri pribadi sengaja mematikan HP saya kalau mau saya cas. Anggaplah misalkan saya tidur nih ya, saya tidur matiin HP gitu. Kemudian saya bangun tidur, saya cas dulu sebelum saya gunakan untuk aktivitas. Saya tinggal mandi atau ngapain, ini udah penuh gitu. Tapi di sini HP seperti ini dia malah menyala dulu. Dan teman-teman di sini langsung aja saya akan melakukan settingan. Teman-teman mau ikut cara settingan saya atau enggak itu terserah teman-teman. Yang jelas ini adalah settingan cepatnya dan juga mengurangi penggunaan data nantinya begitu. Oke guys, settingannya seperti ini aja. Oke, kita bahas dulu untuk kelebihannya seperti yang saya bilang tadi. Nah, di sini desain tangguh dan tahan banting.
dilengkapi armor cell protection dengan rangka metal die-cast aluminium yang 20% lebih kuat dari kompetitor, tahan jatuh hingga 2 meter, serta sertifikasi IP54 tahan debu dan cipratan air. Oke teman-teman, keren juga ya spesifikasinya. Kemudian baterai awet dengan daya tahan jangka panjang, kapasitas 5000 mAh yang bisa bertahan seharian untuk penggunaan normal, browsing sosial media atau muter video. Pokoknya Realme menjamin 80% kesehatan baterai setelah 1000 siklus pengisian. Jadi siklus pengisian juga berpengaruh banget guys. Plus optimasi fluensi 48 bulan untuk performa lancar hingga 4 tahun tanpa lag signifikan. Wow, berani kasih jaminan kayak gitu ya. Performa cukup untuk multitasking dasar. Chipset octa-core Unisoc T612 2 GHz dengan RAM 4 GB dengan virtual RAM tambahan 8 GB memungkinkan multitasking dengan seperti membuka banyak app, streaming YouTube atau game. Seperti ya game-game ringan lah, Asphalt 9 tanpa lag berat guys. Oh, kayak gitu. Kemudian di sini teman-teman, saya sengaja membersihkan data dan juga mematikan notifikasi dari app market dan juga Play Store terlebih dahulu. Karena biasanya bloatware-nya ini udah banyak, ditambah lagi belum yang sudah di setting ya atau sudah diprogram di dalam Play Store dan App Store. Itu aplikasinya jadi tambah banyak guys. Dan saya kurang suka hal seperti itu. Jadi di sini untuk pelanggan saya berikan settingan seperti itu supaya mereka soalnya kaget kadang-kadang. Mereka isi data misalkan datanya mungkin nggak banyak ya, sekitar 10 gigaan. Tiba-tiba gitu banyak banget aplikasi yang sudah tiba-tiba ada sendirinya. Dan ini teman-teman saya bilang tadi nih, aplikasinya udah banyak banget, termasuk game-game yang dibawa langsung. Ada aplikasi booking juga ya. Nah, teman-teman lihat di sini ada banyak aplikasi bawaan yang seharusnya bisa kita download sendiri nanti di Play Store. Oke guys, sini saya akan tunjukkan juga cara untuk menghapusnya. Oke, kelebihan selanjutnya adalah penyimpanan luas dan harga terjangkau. Ya, memiliki memori internal atau zaman dulu kita sebut memori internal ya, yang istilahnya adalah ROM, read only memory, sorry. Itu berkapasitas 128 GB yang cukup besar untuk saat ini, dan juga tersedia slot micro SD yang mampu untuk menjalankan kapasitas sampai 2 GB. Kemudian fitur pendukung sehari-hari, ya dual SIM 4G, jack 3,5 mm, Bluetooth sudah versi 5.0, WiFi sudah dual band, dan sensor lengkap seperti accelerometer dan juga proximity. Kameranya itu 8 megapiksel teman-teman belakangnya, dan depannya 5 megapiksel. Cukup untuk foto dasar dan video 1080p ya. Dan dengan frame rate 30 per second ya. Kemudian kekurangannya teman-teman langsung aja kita bahas di sini. Sekalian saya tes juga sedikit ini untuk kamera. Kita jepret iseng aja, dan juga untuk rekam video iseng-isengan teman-teman. Kemudian di sini kekurangannya itu yang pertama, tidak mendukung 5G. Hanya 4G LTE. Oke teman-teman, jadi di sini sedikit kekurangan. Ya wajar lah, harganya hanya 1.400.000 teman-teman. 1.399 sebenarnya. Kita bulatkan jadi 1.400.000 lah. Jadi untuk 5G dia belum mendukung, gitu aja teman-teman. Sementara HP kompetitor yang lain yang mungkin memiliki harga segini sudah ada yang mendukung 5G. Oke guys. Jadi ada kelebihan, ada juga kekurangannya. Coba kita cek dulu untuk hasil fotonya. Dan di sini kekurangan yang kedua adalah pengisian dayanya masih lambat. Charger yang kita dapatkan itu hanya 10 watt. Butuh waktu sekitar 2-3 jam untuk charge full, dan tanpa fast charging yang lebih cepat ini teman-teman. Sebenarnya ini kurang ideal untuk pengguna yang suka ngecas cepat-cepat di zaman ini gitu. Untuk kamera menurut saya cukup bagus sih. Iseng jepret tanpa pengaturan khusus, ya gambarnya cukup detail. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah kamera biasa saja. Resolusi 8 megapiksel belakang dan depan, 5 megapiksel sebenarnya kualitasnya cukup pas-pasan. Kembali lagi di harga guys, kembali lagi di harga. Oke, untuk video menurut saya sudah cukup
Ya lumayan lah, cukup stabil teman-teman. Untuk tulisan seperti ini dan tulisan yang ada di produk juga. Kalau misalkan cuma buat video untuk unboxing dan lain sebagainya, menurut saya sudah cukup jelas terlihat. Kemudian resolusi layarnya masih HD+, jadi tergolong rendah. Jadi resolusi 720p itu kurang tajam untuk nonton video HD atau gaming. Kemudian kekurangan berikutnya, performa terbatas untuk gaming berat. Ya tentu saja teman-teman, gaming berat itu nggak bisa di sini. Aduh. Jadi ini bukan untuk gaming berat ya guys. Jadi penyimpanan internal itu 128 GB sudah terpakai 21 GB. Jadi masih 100 GB lebih lah gitu. Jadi masih aman teman-teman untuk kamu yang suka mungkin buat foto-foto, misalkan untuk jualan online gitu. Jadi memori internal cukup banyak untuk menyimpan foto-foto atau video-video yang ingin teman-teman upload di sosial media misalkan untuk jualan. Oke. Di sini teman-teman untuk RAM virtualnya otomatis aktif. Jadi RAM asli 4 ditambah lagi dengan virtual RAM seperti ini. 4 tambah 8 jadi 12 GB lah virtualnya gitu. Totalnya. Dan di sini juga HP ini tidak memiliki NFC dan fitur premium lain ya. HP segini ya fitur premium otomatis ya masih kurang lah teman-teman. Oke, sekarang saya akan menyalin kontak dari HP Oppo lama ini. Nah, Oppo yang saya pegang ini teman-teman, ini adalah Oppo A1K yang sudah sangat lama sekali ada di pasaran tapi masih awet, masih kuat. Kuat dalam artian kuat mesinnya. Nah, cuman di sini baterainya emang udah kalah. Nah, ceritanya sebenarnya ibu ini mau ganti baterai, cuman dia pikir-pikir lagi daripada ganti baterai, mendingan dia ganti HP baru aja, mumpung budgetnya ada, begitu guys. Jadi saya akan tunjukin masalahnya, baterainya ini 99%, tapi dia mati-mati sendiri. Itu adalah gejala kerusakan baterai. Jadi teman-teman, kalau kita ambil kesimpulannya ya, Realme Note 60X ini sebenarnya cocok untuk pemula atau pengguna sekunder yang prioritas ketangguhan dan baterai, tapi kurang direkomendasikan jika butuh kamera bagus atau koneksi cepat. Jika budget lebih, pertimbangkan Realme Note 60 varian lebih tinggi untuk kamera 32 megapiksel. Oke teman-teman. Jadi sekarang saya nyalain HP Oppo yang satunya, dalam keadaan dicas dia masih bisa menyala. Jadi sekarang saya akan tunjukkan cara untuk menyalin kontak dari HP lama ke HP baru. Kita buka aplikasi kontak. Oh, memorinya juga penuh nih HP. Pantesan berat banget. Oke, kita buka aplikasi kontaknya dulu. Ini berat sekali ya. Maklum teman-teman, RAM 2 GB. Sekarang aplikasi sudah pada berat. Nah, ini sini belum ada opsi untuk ekspor kontaknya. Coba kita kembaliin lagi. Nah, kita kembali lagi teman-teman. Mungkin ini masih loading, ini kontaknya belum terbaca semua. Coba. Ya, kita buka ulang. Ya, sudah muncul teman-teman. Sekarang barulah fitur ekspor impor kontaknya muncul. Kita buka pengaturan. Nah, ini ada opsi ekspor strip import kontak. Ya, kita klik. Sabar. RAM 2 GB ini guys, dalam keadaan memori penuh. Dan kita ekspor ke kartu SD. Walaupun nggak ada kartu SD ya, memori internal yang akan disimpan. Oke, kita fokusin dulu kamera. Oke, semua kontak teman-teman ya, semua kontak. Kemudian kita ekspor. Nah, ini dia. Kita klik ekspor sekali lagi. Ini namanya nanti. Dan kita ekspor. Nanti akan tersimpan di memori internal HP kita atau di ROM HP kita. Nah, sekarang bisa langsung kita kirim aja biar nggak repot nyari lagi. Kita langsung kirim via Bluetooth. Dan kita nyalain dulu Bluetooth di HP ini. Sebenarnya Bluetooth sudah menyala, cuman kalau kita tidak buka seperti ini Bluetoothnya, dia akan sulit ditemukan. Nah, kemudian kita hidupkan Bluetooth di HP yang lama. Kita biarkan dia mencari. Ini di Realme Note 60X. Kita klik. Dan kita tunggu. Kita tunggu guys. Nah, ini file diterima. File masuk, kita terima. Nggak akan lama teman-teman. Walaupun ada 1 juta kontak di HP lamamu, ini disalinnya akan cepat. Oke, kita klik dulu untuk transfer Bluetoothnya tadi. Sabar. Jari saya agak licin. Nah, ini dia teman-teman. Nah, kita buka. Nah, ini sudah muncul, kita simpan di perangkat aja.
Oke guys, kontak akan segera di import dan kita cek dulu di aplikasi kontak. Oke, mana di aplikasi kontaknya teman-teman, ini dia, kita klik. Oke, kita klik nanti aja. Nah, sekarang nomornya sudah tersalin semua tuh, nggak banyak sih teman-teman, walaupun 1 juta kontak teman-teman miliki, semuanya bisa tersalin dengan hitungan detik aja ya. Oke guys, jadi sekian video kita kali ini. Semoga informasi yang bisa saya sampaikan memiliki manfaat dan bisa menjadi sebuah referensi dalam membeli sebuah produk. Bila suka dengan video ini, silahkan di like, subscribe. Sampai jumpa lagi.